Inilah alat sederhana yang saya gunakan untuk mengganti LCD Samsung A12. Gimana tutorialnya? Tonton terus video ini sampai akhir. Halo sahabat daring ponsel, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya kedatangan handphone Samsung dengan tipe A12. Kata user handphonenya sempat jatuh, LCD-nya pecah. Untuk notifikasi tetap masuk ya teman-teman. Nah, di sini saya coba untuk mengkonekkan charger, handphonenya tetap blank hitam. Bisa jadi kemungkinan ini masalahnya ada pada LCD. Oke, saya langsung bongkar ini handphonenya. Pertama, saya lepas untuk SIM tray-nya. Kemudian saya lepas backdoor. Seperti biasa, melepasnya saya menggunakan alat bantu. Congkel secara pelan-pelan agar tidak menimbulkan lecet di bagian casing. Nah, di sini hati-hati karena di bagian backdoor ini terdapat fleksibel sidik jari. Setelah itu, lepas konektor sidik jari dari mainboard. Buka semua baut yang ada di bagian atas dan di bagian bawah penutup bezel. Video ini saya percepat untuk mempersingkat waktu. Jika sudah, buka penutup mesin dengan bantuan pinset. Dan inilah penampakan dari mainboard Samsung A12. Dan buka penutup papan charger yang ada di bagian bawah. Nah, untuk seri LCD Samsung A12 ini menggunakan dua fleksibel ya teman-teman. Fleksibel satu masuknya ke mainboard. Terus fleksibel yang di bawah itu masuknya ke papan charger. Untuk step berikutnya saya akan melepas di bagian LCD. Untuk pelepasan LCD ini videonya saya percepat ya teman-teman. Seperti biasa, setelah LCD bawaannya terlepas, saya akan membersihkan sisa atau bekas-bekas lem yang masih menempel di bagian bezel. Jika sudah, saya akan mencoba untuk LCD yang baru. Di sini saya menggunakan LCD dari produknya Fozi. Untuk produk dari Fozi ini lumayan bagus ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum saya mencoba LCD-nya ke handphone, saya cek unitnya dulu. Biasanya saya cek di bagian fleksibel. Itu dipastikan fleksibelnya aman dan tidak robek. Dan setelah itu saya coba menyalakan LCD yang baru ya teman-teman. Nah, di sini ada dua fleksibel, yang di bagian bawah itu terkonek ke papan charger, yang bagian atas itu terkonek ke mainboard. Pasang secara pelan-pelan ya teman-teman. Nah, setelah terpasang baru konekkan port baterai. Sebelum menyalakan, saya coba untuk konekkan charger terlebih dahulu. Di sini dipastikan di layar handphone harus muncul logo charger ya teman-teman. Jika logo charger tidak muncul, coba teman-teman lepas pasang di bagian fleksibel yang menempel di papan charger.
Nah, jika setelah dipasang ulang tetap tidak muncul, berarti LCD yang kalian pasang itu bermasalah. Sekarang saya akan coba untuk menyalakan LCD-nya ya teman-teman. Untuk menyalakan LCD-nya ini, teman-teman harus pasang terlebih dahulu tutup bagian belakang. Karena on off-nya itu jadi satu sama bagian sidik jari ya teman-teman. Oke, lihat teman-teman, di layar sudah muncul tulisan Samsung Galaxy A12. Berarti LCD yang saya coba itu menyala ya teman-teman. Kita tunggu handphonenya masuk ke layar depan. Oke teman-teman, handphone sudah masuk ke layar depan. Tapi sayang handphonenya terdapat kata sandi ya teman-teman. Nah, saya coba naikkan kecerahan agar bisa terlihat ya teman-teman. Saya cek coba sedikit di bagian touchscreen, di bagian kecerahan itu normal ya teman-teman. Jika sudah, lepas konektor baterai dari mainboard. Lepas konektor bagian bawah di papan charger, lepas konektor LCD di mainboard. Sebelum LCD dipasang, rapikan dulu LCD di fleksibel bagian bawah. Kita lepas untuk double tipnya agar bisa menempel di plat LCD bagian bawah. Nah, di sini saya juga membersihkan segel dari tokonya ya teman-teman, agar LCD yang saya pasang ini nanti presisi dan kelihatan rapi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengeliman LCD. Biasanya saya lem di bagian bawah terlebih dahulu, terus di bagian sisi kanan, di bagian atas, dan di bagian sisi kiri. Pasang lem secara perlahan-lahan dan jangan terlalu banyak agar tidak meluber keluar ya teman-teman. Jika sudah, barulah kita pasang LCD yang baru ke handphone. Pasang secara pelan-pelan. Di sini dipastikan LCD masuk ke rumah LCD secara baik ya teman-teman. Setelah itu konekkan fleksibel ke papan charger dan konekkan fleksibel LCD ke mainboard. Setelah itu baru konekkan port baterai ke mainboard. Untuk menyalakan handphone, pasang kembali penutup belakang karena di sini sidik jari sama on off itu jadi satu ya teman-teman. Dan coba untuk menyalakan handphonenya. Dan handphone menyala ya teman-teman. Sambil menunggu handphone nyala dan masuk ke layar depan, sekarang pasang penutup mesin dan pasang semua baut-bautnya. Jangan lupa juga pasang penutup papan charger yang di bagian bawah. Jika sudah, pasang backdoor. Sebelumnya, konekkan dulu fleksibel sidik jari ke mainboard. Untuk tahap pemasangan penutup belakang, jika penutup belakang agak keras, jangan menekan LCD ya teman-teman. Tekan di bagian bezel agar LCD aman dan tidak pecah.
Jika sudah, pasang kembali tempat kartunya. Di sini saya menggunakan karet gelang agar LCD-nya rekatnya bagus ya teman-teman. Biasanya saya pasang 3-4 karet gelang. Usahakan karet gelangnya pakai yang agak melar ya teman-teman. Sampai di sini handphone Samsung yang saya kerjakan sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sama-sama belajar di channel Daring Ponsel.